Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya di tutorial bagian kedua, di mana di tutorial pertama kita belajar bagaimana cara mengaktifasi akun Belajar ID atau akun Google Suite for Education yang akan digunakan untuk pembelajaran daring menggunakan Google Classroom ya. Dan mudah-mudahan semuanya sudah mengaktifasi akunnya. Bagi yang belum, segera aktifasi akunnya ya, supaya kita bisa memasuki langkah kedua, yaitu menginstal aplikasi Google Classroom di Android atau di handphone kita. Nah, inilah yang nanti akan digunakan untuk pembelajaran daring di SMK Muhammadiyah Kawali di semester genap ini. Nah, bagaimana cara menginstal aplikasi Google Classroom di Android? Nah, langkah pertama sebelum menginstal adalah kita memastikan dulu handphone kita memorinya masih mencukupi ya. Apabila memorinya tinggal sedikit lagi, maka lebih baik nanti ada beberapa aplikasi yang kita hapus dulu. Contoh, kalau kalian banyak game misalnya yang diinstal, kalian hapus, atau beberapa aplikasi yang lain yang kiranya tidak diperlukan, tidak terlalu penting dan tidak mendukung proses pembelajaran, lebih baik dihapus terlebih dahulu supaya kita bisa menginstal Google Classroom dan nanti lebih ringan pada saat proses digunakan pada memorinya tidak terlalu penuh ya. Untuk yang berikutnya yang harus dipersiapkan adalah tadi akun Belajar ID-nya harus sudah diaktifasi di handphone kita. Ini penting ya. Sekali lagi, akun Belajar ID atau akun Google Suite for Education-nya harus sudah teraktifasi sudah aktif di Android kita ya. Di Android kita sudah aktif. Caranya seperti di tutorial yang pertama. Kemudian pastikan kalau kita akan menginstal, akses internetnya sudah connect ya, sudah jalan. Karena kalau tidak ada akses internet, kita tidak bisa melakukan proses aktivasi. Kemudian pastikan juga kuotanya mencukupi nanti untuk melakukan proses penginstalan Google Classroom ini. Kalau semuanya sudah siap, langkah berikutnya untuk menginstal adalah cari Play Store ya. Nah, cari Play Store. Kalau di handphone kita biasanya sudah ada langsung Play Store ya. Kita cari Play Store. Nah, kalau sudah ditemukan di sini ya, ini ada Play Store ya, ada Play Store. Nah, ini yang saya gerak-gerakkan, ini Play Store ya. Kemudian diklik ya, diklik. Nah, kemudian di situ di bagian atas yang telusuri aplikasi ya, kita cari atau kita search ya aplikasi yang namanya Google Classroom. Kita ketik saja Google Classroom atau Classroom saja nggak masalah ya, nggak usah pakai Google Classroom ya. Nah, Classroom, jangan salah mengetiknya ya, Classroom. Nah, nanti akan muncul Google Class seperti ini ya, atau kalau yang menggunakan bahasa Inggris ya Google Classroom. Nah, harus dilihat jangan sampai tertukar nanti yang ikonnya seperti ini ya, yang ikonnya seperti ini. Nah, ini nanti langkah berikutnya adalah kita install. Kita klik install ya, klik install. Tunggu proses instalasinya sampai selesai ya, biarkan proses. Dan ini ukurannya adalah 13,40 MB ya, 13,40 MB dan bisa lebih nanti kalau sudah diinstal. Tunggu sampai dengan selesai ya. Nah, ini sudah proses, masih proses install ya, masih proses install. Dan cepat atau tidaknya proses install ini nanti tergantung dari spesifikasi dari handphonenya masing-masing ya, dan juga
Kalau proses downloadingnya tadi tergantung dari akses internetnya tentunya saja. Kalau akses internetnya bagus, proses downloadnya akan cepat. Kemudian kalau spesifikasi handphonenya bagus, proses installnya juga akan berlangsung secara cepat. Nah, kalau sudah selesai, maka selanjutnya adalah tinggal klik buka ya, klik buka. Nah, seperti ini ya. Itu akan muncul nanti tampilan seperti ini ya. Kalian tinggal mengklik mulai ya, klik mulai seperti itu. Nah, di sini kalian akan disodorkan pilihan akun mana yang akan digunakan untuk digunakan pada Classroom yang kalian install ya. Contoh kalau di saya di sini berarti jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ada 7 akun yang disodorkan. Mau menggunakan yang mana kita pada Classroom ini. Saya tentunya saja yang sesuai dengan yang dicontohkan kemarin ya, yaitu akun yang sudah saya aktifasi ya. Kalau kalian nanti akun yang telah kalian aktifasi ya, yang berupa akun Belajar ID, jangan akun yang lainnya. Cirinya adalah ada tulisan Belajar ID-nya di belakang pada alamat emailnya ya. Nah, saya akan menggunakan akun yang kemarin dicontohkan untuk aktivasi akun, yaitu Tito Adrian ya. Saya pilih yang ini ya, tinggal diklik. Kemudian setelah dipilih kita klik OK ya, kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan pilih peran Anda. Nah, di situ ada dua ya pilihan, saya seorang guru, saya seorang pengajar. Maka pilihan kita karena berstatus sebagai siswa, maka pilihannya adalah saya seorang siswa. Nah, klik saya seorang siswa. Jangan sampai salah di sini, karena kalau sampai salah maka nanti kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran oleh Bapak Ibu gurunya ya. Karena justru kalian berstatus sebagai guru ya, dan kalian harus membuat kelas sendiri nanti. Nah, jadi yang kalian pilih sekali lagi adalah saya seorang siswa. Diklik ya, klik. Tuh. Kemudian tunggu prosesnya selesai. Nah, terlihat di sini ya, di sini pada tampilan awal, di sini sudah beberapa, ada 3 pelajaran yang sudah mengundang untuk kita gabung di kelasnya ya. Ada beberapa pelajaran yang sudah mengundang, diantaranya pelajaran bahasa Inggris ya, yang pertama di atas nih. Kemudian ada pelajaran matematika, dan di bawah ada pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan atau PMKR. Dan nanti yang mengundang itu bukan hanya 3 seperti ini, tapi akan diundang oleh sejumlah pelajaran yang ada di kelas kita. Contoh kalau di TKR kelas 12 misalnya ada 11 pelajaran, maka akan ada 11 pelajaran atau 11 guru yang mengundang kita untuk masuk di Classroom-nya. Cara mengikuti pelajaran tersebut, bagaimana caranya adalah tinggal mengklik gabung ya. Dengan mengklik gabung, kalau ada 11 yang mengundang, maka kita mengklik ke 11 undangan tersebut, mengklik gabung di 11 undangan tersebut. Jangan mengklik tolak ya, sekali lagi jangan mengklik tolak, karena kalau mengklik tolak berarti kalian menolak tidak mau bergabung di kelas tersebut, dan nantinya kalian akan sulit untuk bisa bergabung ke kelas tersebut. Jadi pilihannya adalah gabung. Nah, saya akan mencontohkan mengklik yang atas dulu ya. Nah, gabung. Biarkan proses ya, agak lama. Nah, ini sudah bergabung di 11 TKRO 1 bahasa Inggris ya. Kemudian karena kita masih belum bergabung di kelas yang lain, kita back lagi, kita kembali lagi. Di sini ada di bagian pojok bawah ada back ya, kembali, kita gabung lagi di kelas 11 TKRO 1 matematika ya, pelajaran matematika. Nah, kalau sudah di sini kita back lagi, kita kembali lagi karena ada yang belum, yaitu PMKR. Kita klik gabung lagi ya. Tunggu prosesnya sampai dengan selesai ya. Dengan demikian maka kita sudah bergabung dengan 3 kelas
ya. Ini sudah ada 3 kelas ya. Kalau kalian nanti bisa ada yang lebih dari 10 pelajaran ya. Dalam satu kelas ada yang mungkin 15 pelajaran ya, ada yang 11, ada yang 12, ada yang 13 ya. Di SMK itu biasanya pelajarannya banyak ya, lebih dari 10. Maka kalian nanti klik gabung semua kelas tersebut. Nah, kemudian nanti ketika kalian akan mengikuti pembelajarannya sesuai dengan jadwal, kalian ketika masuk di classroom ya, contoh saya akan keluar dulu dari classroom ini ya, keluar aja seperti ini, ditutup misalnya. Kemudian ketika akan masuk lagi di classroom, cari di layar handphone kalian nanti icon classroom ya, icon classroom atau menu classroom, klik classroom ya. Nah, langsung akan seperti ini ya, akan seperti ini. Nanti akan disodorkan dengan kelas-kelas yang yang ada di kelas kalian, pelajaran-pelajaran yang ada di kelas kalian. Contoh, kita akan masuk di bahasa Inggris, kita klik bahasa Inggris, misalnya jadwalnya jadwal bahasa Inggris. Nah, untuk memulai aktivitas, maka di situ ada forum, nanti Bapak Ibu guru akan memberikan instruksi, pengumuman, itu ada di forum. Kebetulan di sini belum ada ya, belum ada instruksi apa-apa dari gurunya. Tapi kalau sudah mulai ada instruksi pembelajaran daringnya dimulai, pasti akan mulai ada ya. Di sini di forum ini ada instruksi-instruksi dari guru atau pengumuman dari guru ya. Selanjutnya di bagian tengah bawah itu ada tugas kelas ya. Kalian klik tugas kelas untuk melihat apakah sudah ada tugas-tugas dari guru. Nah, tugas kelas ini tidak hanya melulu tugas sebetulnya, tetapi adalah aktivitas pembelajaran kalian nanti selama 1 semester. Nah, ada yang namanya topik nanti. Jadi topik itu adalah KD. Kalau ada misalnya kalian 5 KD dalam 1 semester, maka akan ada 5 topik. Nah, di tiap topik nanti akan ada kegiatan-kegiatan pembelajaran. Di tiap topik atau KD itu ada kegiatan-kegiatan pembelajaran. Ada misalnya nanti daftar hadir. Nah, kalian isi daftar hadirnya. Setiap kalian tatap muka ya, sesuai jadwalnya. Maksud saya bukan tatap muka ya, mohon maaf, tatap mukanya secara online ya, atau tatap maya bisa juga ya, dikatakannya tatap maya. Jadi kalian ketika ada pertemuan dengan guru ya di sesuai jadwal, maka kalau di aktivitas atau di tugas kelasnya itu ada daftar hadir, silakan kalian isi daftar hadir ya. Kemudian kalau ada tugas, silakan kerjakan tugas. Kalau ada materi, silakan buka materi dan pelajari. Kalau ada ulangan, silakan kerjakan ulangannya. Adanya di sini di tugas kelas ya, di sini adanya. Nanti akan banyak sekali di sini aktivitas pembelajaran. Ada daftar hadir, ada tugas, ada ulangan, ada materi. Silakan aktivitasnya kalian kerjakan. Kita cari di pelajaran yang lain apakah sudah ada yang memberikan penugasan atau tidak ya. Nah, di sini sama ya, pelajaran yang lain juga belum ya. Ini belum ada, masih kosong semuanya ya. Masih kosong. Ya, jadi ke depan sekali lagi untuk aktivitas pembelajaran ya, kalian klik pelajarannya, kemudian bisa masuk langsung ke menu tugas untuk mengecek kegiatan-kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwalnya. Jangan lupa kalian kerjakan ya. Untuk keluar dari classroom cukup begini saja. Nah, langsung aja ditutup, apa langsung keluar ya. Tuh, seperti itu. Dan setiap aktivitas itu nanti akan tersimpan ya, akan tersimpan, tidak usah takut hilang. Termasuk nilai-nilai dari guru kalau sudah dikembalikan ke kita akan muncul nanti di classroomnya. Nilai kita untuk tugas 1 berapa, untuk ulangan ke 1 berapa, nanti akan ada nilainya. Tuh. Dan untuk masuk seperti tadi tinggal klik lagi ya, tinggal klik. Nah, ini mudah sekali ya, di classroom ini mudah sekali. Dan harus selalu dipastikan, ini penting sekali. Di bagian akhir tutorial ini saya harus memastikan bahwa ketika kita menggunakan classroom harus diperhatikan. Nah, di sini bagian atas, ini akun yang dipakai oleh kita adalah akun belajar ID yang diberikan oleh wali kelasnya masing-masing. Dan pastikan itu adalah nama kita, bukan nama yang lain. Karena kalau menggunakan nama yang lain, maka nilainya ketika kita mengerjakan adalah untuk orang lain.
Tapi kalau mengerjakan dengan akun kita, maka nilainya adalah akan kembali ke kita. Nanti oleh guru yang diambil adalah nilai itu ya, nilai akun kita di akun kita. Nah, jadi selalu dipastikan, bisa nggak misalnya kita menggunakan akun yang lain ya untuk Google Classroom kita. Boleh, suatu saat kita bisa berpindah. Contoh, saya akan pindah ke akun yang ini ya. Nah, ini akan ada proses seperti ini ya. Kalau kita berpindah akun akan proses seperti ini. Jadi kalau pindah akun bisa saja, misalnya satu handphone dipakai oleh 2 orang ya, satu handphone dipakai oleh 2 orang. Nah, di handphonenya ada 2 akun belajar ID ya, karena misalnya adik kakak lah, handphonenya dipakai oleh berdua. Kakaknya misalnya kelas 12, adiknya kelas 11, boleh saja. Tetapi ingat, pada saat masuk di classroom-nya, kalian harus selalu memindahkan dulu akunnya ke akun kita, jangan sampai tertukar dengan akun yang lain ya, dengan akun yang lain. Nah, ini contoh kalau saya sudah berpindah ke akun yang lain, classroom-nya masih yang tadi, tapi ketika pindah menggunakan akun yang lain, maka kelasnya juga akan berubah sesuai dengan kelas akun tersebut ya. Saya sekarang akan memindahkan lagi akun ke akun Tito Adrian, pindah lagi ke sini. Ini ya sudah pindah lagi ke 3 kelas yang tadi. Kalau ke akun yang tadi, yang akun punya saya itu pelajarannya banyak ya, pelajarannya banyak. Tapi ketika pindah lagi ke akun yang kita, nanti juga otomatis nanti classroom-nya akan pindah ke akun kita. Ya, demikian ya tutorial untuk cara install aplikasi Google Classroom, dan di Google Classroom-nya menggunakan akun GSE atau Google Suite for Education yang sudah diaktifasi ya. Jangan sampai lupa, kita sekali lagi kalau masuk Classroom harus menggunakan akun belajar ID, itu kata kuncinya. Kalau tidak, maka nanti nilai kita itu akan tidak akan diberikan ke kita oleh wali kelasnya ya, tetapi ke akun yang kita gunakan. Maka jangan sampai salah menggunakan akun. Demikian tutorial yang bagian kedua ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti jika diperlukan akan diberikan tutorial-tutorial yang lain, diantaranya nanti mungkin tutorial-tutorial untuk mengerjakan tugas ya, mengerjakan ujian dan seterusnya. Nah, di minggu-minggu ini semua siswa prosesnya adalah aktivasi akun ya, kemudian menginstal Google Classroom, dan diharapkan semua siswa secepatnya melakukan sehingga proses pembelajaran daring bisa dilakukan di akhir Januari ini ya, di akhir Januari ini. Demikian ya yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.